Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi sahabat resah membuat konten. Yang kemudian hari ini kita kehadiran satu orang keren, sahabat Aldi. Sehat Di? Sehat tuh. Nuhun Di sudah mau datang ke sini. Siap. Dari mana? Dari rumah di mana Di? Rumah di Cibadak, Sukabumi tuh. Tadi berapa lama tuh perjalanan? Sekitar 30 menit lah. 30 menit ya. Hujan tuh? Wah enggak, alhamdulillah. Oke, Di sekarang aktivitas sehari-harinya apa Di? Sekarang aktivitas paling masih belajar bahasa Jepang. Ya, lanjut tingkatan bahasa Jepang. Oh, kalau bahasa Jepang levelnya apa aja? Level Ada bahasanya. N1, N2, N3, N4, N5. Kalau N1 dia kayak levelnya level kayak gimana tuh belajar bahasanya? Nah, N1 tuh udah bener-bener tingkatan paling mahir. Jadi udah perasa gitu. Udah ngomong-ngomong bahasa yang emang Baku ya, bahasa yang bukan baku lagi, tapi lebih dimana kita ngomongkan bahasa tentang tentang sejarahnya Jepang gitu, atau misalnya ngomong-ngomong tentang bahasa berita kan. Kalau bahasa berita bener KBBI kan biasanya. Nah, itu N1. Oh, N1. Berarti kalau N2 justru yang di bawah N1. Ya, itu. Emangnya Aldi dulu jurusan apa? Di Kupang saya ya. Di Sukabumi maksudnya kuliah. Kuliah ya. Dulu saya kuliah di Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro ya. Sehingga sekarang memilih untuk mendalami bahasa Jepang. Iya. Oke, dulu kan Aldi pernah itu ya. Katanya pernah jadi wapres ya. Wah, alhamdulillah dengan ketum dan presmanya Kang Sahrul siap. Oke. Kenapa memilih untuk mau mendalami bahasa Jepang? Awal sebelum Jepang nih, saya sabar, bentar, sorry. Mau merokok aja dulu. Mantap, Tum. Jadi saya jangan terima Tum. Ya. Kita sambil ngerokok, sambil cair ya. Siap. Oke. Bakar dulu. Oke, Aldi kenapa memilih mendalami bahasa Jepang? Sebelum ulas balik kenapa Jepang, ternyata saya mengenal katakan selain Indonesia tuh di Nusa Putra. Jadi Nusa Putra mengenalkan saya tentang beberapa negara, dan karena banyak orang asing ke Nusa Putra, jadi saya cukup kaget. Terus ngobrol-ngobrol dengan orang asing, ternyata salary gajinya tuh di sana lebih besar. Dalam ruangan profesi ya. Iya, profesi itu lebih besar. Makanya termotivasi. Termotivasi. Untuk kenapa milihnya di Jepang? Nah, ketika itu saya mau milih ke Jepang, tapi sebelum Jepang itu ada namanya pelatihan untuk kerja juga di Taiwan oleh kampus. Program magang. Ya, program magang. Setelah itu barulah ada tawaran dari kampus ke Jepang. Tapi setelah dari Taiwan saya tidak mengikuti program dari kampus, melainkan program dari pemerintahan Kementerian Republik Indonesia. Oh, jadi Aldi itu ke Jepang sekarang itu lewat jalur pemerintah. Ya, jalur pemerintah. Dari Kemenaker apa? Ya, Kemenaker. Sehingga akhirnya Aldi belajar, lalu kemudian lolos. Ya, alhamdulillah. Tes lolos, lalu kemudian ke Jepang. Iya. Nah, pas sudah sampai ke Jepang, kira-kira gimana tuh proses adaptasi dengan orang-orang yang ada di Jepang? Awalnya tuh kayak gimana? Sebenarnya sebelum saya ke Jepang dikenalkan dulu oleh pelatihan dari Kemenaker, hampir 1 tahun pelatihannya. Oke. Tahapannya apa aja tuh kalau 1 tahun tuh? Sebenarnya banyak tahapan, tapi tahapan awal dulu lah. Tahapan awal sudah mendaftar, terus ada misalnya jadwal tes, ada 4 tes kalau nggak salah, 4 atau 5 ya. Misalnya pertama matematika juga dites. Nah, dari 20 soal harus benar 18, berarti salahnya 2. Ya. Kalau lebih dari 2 salahnya berarti gagal. Bisa pulang gitu, nggak bisa melanjut ke tes yang berikut. Yang kedua yaitu ke Semapta.
Semapta apa? Nah, semapta tuh jadi dicek tubuh kita biasa kesemaptaan ya kayak misalnya mau masuk tentara atau mau masuk polisi ya semua cuman pakai celana dalam doang diperiksa semua mungkin ada yang kategori yang tidak layak itu dipulangkan ya. Kalau kategori nggak layak kayak gimana? Ya contoh yang lucunya ada yang bintik-bintik merah di ketika buka celana dalamnya, terus ada bintik-bintik merah itu digagalkan juga. Lucu loh. Terus ada kurap, tahu kurap? Nah itu juga gagal kalau ada kurap. Asli ini saya nggak bohong asli. Itu. Oke. Terus apa lagi? Nah setelah tahap semapta nih. Setelah semapta terus fisiknya tuh lari. Sebelum lari kita ada push up, sit up, lari 3. Nah itu pakai jumlah nggak? Nah kalau push up itu 35, terus sit up 25, terus lari 3 km 12 menit sampai 15 menit, paling lama 15 menit. Itu dalam satu hari gitu? Dalam satu hari. Langsung apa harus istirahat dalam dulu? satu hari pas tes hanya fisik ya. Jadi berarti kalau misalnya ada 4 tahapan jadi 4 hari gitu. Gitu. Ya. Terus level tahap selanjutnya? Terus udah lolos itu Fisik. langsung ke kalau lulus deh ya, langsung ke wawancara. Nah, di wawancara itu kita banyak ditanya tentang budaya Jepang, terus ditanya tentang program kementerian juga. Namanya IM Japan. Japan. Ditanya program-program tersebut. Oke. Nah, terus motivasi. Kenapa ke Jepang? Ditanya keluarga, alasan dan lain-lain lah. Oke. Itu kan ada 4 tes nih ya. Nah, Aldi mempersiapkan berapa lama tuh? Kan nggak mungkin ya orang langsung apa? Kalau bahasa Sunda ujuk-ujuk langsung ngetes. Kan tidak kan? Pasti persiapan Aldi berapa lama? Nah, lucunya gini, persiapan itu saya ternyata waktu keingin ke Jepang, saya tidak tahu mau program mana yang saya ikuti. Saya buka kan dulu angkringan. Pas saya di angkringan adalah teman saya namanya Hartono. Hartono. Datang di angkringan sambil ngopi. Mau ke Jepang nggak? Enggak, saya nggak punya uang karena saya pikiran untuk pergi ke Jepang mahal berpuluh-puluh juta ya, uang dari mana saat itu? Iya. Ya, pas itu ini mah gratis, gas kata saya itu gratis. Karena lewat pemerintah. Pas daftar ternyata 1 minggu mau ke tes, jadi daftar dulu ke Bandung. Saat itu di Disnaker Trans Bandung. Siap. Nah, pas saya sudah daftar ternyata tes itu 1 minggu. Saya mau persiapkan 1 minggu itu. 1 minggu saya dipersiapkan. Fokus di bahasa aja atau? Semua tes dari matematika, terus dari semapta, terus sudah semapta, terus fisik wawancara. Saya persiapkan itu. Oh berarti gambaran yang akan dites itu Aldi udah tahu. Udah tahu gambaran karena saya dikasih nomor dan dikasih misalnya daftarnya apa aja yang akan diteskan, saya jadi tahu gitu. Iya, akhirnya lolos ya. Nah, setelah Aldi tahu lolos tuh gimana perasaan Aldi tuh? Nah, apa emang sebelumnya nggak bayang saya mah tes aja gitu, apa gimana isi sebenarnya? Saya awalnya karena saya kayak misalnya gini, punya prinsip kalau saya tes harus jebol. Oh itu tuh motivasi buat kita. Ya, yang namanya kalau sudah mau mencoba harus berhasil. Nah gitu. Harus berhasil. Berarti persiapannya walaupun 1 minggu dimaksimalkan. Gitu. Oke. Dan akhirnya lolos. Ya? Alhamdulillah akhirnya lolos. Nah kan tadi 4, ternyata ada lagi yang emang sistem gagal di situ MCU. Ya SIM gugur MCU. Nah di medical check up kalau tadi kan ntar 4 hari itu, terus kita ada gak di web yang dikirimkan oleh Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dikirimkan dalam web, kita lihat ada nama kita gak? Nah ketika ada nama kita, baru kita dinyatakan lolos dan siapkan MCU. Nah kalau MCU gagal, kita juga masih gagal, gak bisa ngulang. Nah Oke. Kalau saat tes itu, misalkan Aldi udah nyampe ke tahap dimana MCU nih, itu udah langsung buat paspor atau paspor nanti? Nah,
Kementerian Ketenagakerjaan tidak mudah seperti itu. Itu masih lama tahapan. Masih lama tahapannya. Oke, berarti setelah MCU dan dinyatakan MCU juga lolos setelah itu? Nah, MCU sudah lolos, ada namanya Kakunin. Kakunin itu untuk mengecek bahasa, level bahasa. Ada level bahasa yang ditentukan untuk masuk Platda. Karena ada Platda dan Platnas. Platda itu 2 bulan 10 hari, Platnas 2 bulan 10 hari. Oke. Kalau cek level bahasa itu yang tadi N1 N2 itu apa? Nah, beda lagi. Yang dulu itu ada masih N5. Tapi bahasa Jepang tuh di N5 ada bab 1 sampai 25. Nah, kita harus menguasai untuk Kakunin saja bab 1 sampai bab 12 gitu. Itu 1 minggu tuh. Oh, enggak. Itu saya cukup lama juga untuk belajar bahasa karena dikasih waktu saat beres lulus MCU cuman dikasih waktu 2 bulan 10 hari, sekitar 2 bulan 10 hari untuk mempelajari itu. Untuk mempelajari. Kalau misalkan Kakunin itu juga ada kategori lolos nggak lolos? Nah, sama. Kalau nggak lolos, tapi kalau nggak lolos di Kakunin bahasa bisa mengulang. Jadi mengulangnya mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi gitu sesuai jadwal yang ditentukan pemerintahan. Oke, setelah Kakunin, ntar lolos langsung ada jadwal Platda, pelatihan daerah. Pelatihan daerah itu apa aja sih? Pelatihan daerah itu salah satunya kita belajar bahasa, terus kita juga ada tes di sana 3 tes, yaitu EPA 1, EPA 2, EPA 3. Rumit. Lumayan itu. Jadi ada 3 tes lagi. Jadi kita belajar bahasa setiap hari, libur Sabtu Minggu. Di karantina tapi? Karantina. Karantina. Ya larangannya banyak, salah satunya ngerokok. Nggak boleh ya? Nggak boleh ngerokok dan hal lainnya gitu yang menyebabkan jadi penyakit kepada badan. Tapi itu kan udah nggak ngomong lolos nggak lolos lagi kan? Untuk itu masih H-10 mau berangkat bisa nggak lolos. Pemerintahan memang lumayan ketat untuk memberangkatkan manusia ke sana. Segitu tuh masih di Platda, masih ada lagi Platnas. Di Platda, itu ada EPA 1. Kalau EPA 1 nggak lolos, balik lagi ke Kakunin ntar. Kalau misalnya EPA 2 nggak lolos, balik lagi ke Kakunin. EPA 3 nggak lolos, balik lagi ke Kakunin. Gitu. Atau balik lagi ntar ke Platda selanjutnya gitu. Oke. Tapi Aldi lolos. Alhamdulillah lolos. Terus setelah Platda, nah ada Platnas. Nah itu apa aja kalau Platnas? Ada EPA lagi nggak? EPA 1, EPA 2 nggak? Kalau Platnas enggak, mau siapa berangkat, tapi lebih ketat untuk mental di sana. Ya, jadi setelah Platnas itu kita dikasih waktu sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan. Nah di sana bukan dikasih waktu untuk rehat, tapi dikasih PR atau sukudai bahasa Jepangnya tuh. Sukudai. Nah, itu tugas sukudai itu. PR bukunya tuh tebalnya sekitar segini tuh. Tebal buku untuk PR kita untuk 2 bulan tersebut melaksanakan Platnas. Kalau 2 bulan tersebut dari buku segini tidak diisi, itu tidak bisa masuk Platnas. Saking ketatnya. Nah, dari situ baru paspor atau belum. Kita ulas balik ada di Platda tuh udah EPA 2. Kita nyatakan lolos EPA 2. Di situ ada untuk wawancara atau mensetsu nama Jepangnya tuh, wawancara mensetsu. Nah, mensetsu. Nah, kita dipilih oleh perusahaan mana nih untuk wawancara. Kalau lolos mensetsu, kita udah dapat perusahaan dan akan diberangkatkan ke Platnas tadi gitu. Berarti dari situ sudah ada pilihan perusahaan nih. Nah, udah pilihan perusahaan. Kita mengisi juga kategori kita punya keahlian apa, kita pengen perusahaan apa di sana gitu. Kalau kemarin Aldi milihnya apa? Saya pilihnya tentang permesinan atau misalnya tentang skill saya elektro gitu. Oke. Setelah itu lanjut Platnas dan kemudian selesailah. Nah, di Platnas juga kalau misalnya ada kan MCU banyak bukan sekali. MCU sekitar 5 kali. Nah, sekitar 5 kalian lah MCU gitu kalau tidak salah ya. Nah, di situ MCU kalau nggak lolos dari misalnya mau berangkat MCU nggak lolos, ya dipulangkan. Dipulangkan gitu. Dan pada akhirnya Aldi lolos. Alhamdulillah lolos. Nah,
Oke Di, kan udah selesai semua tuh ya. Apa tadi Latnas udah. Udah Dan Platnas sekarang udah. kan ke Training center. training center ke Jepang. Nah, Iya. ke Jepang itu langsung kerja atau gimana Di? Langsung kerja. Langsung kerja. Iya. Nggak ada training apa lagi segala macam. Enggak itu. Udah di training center langsung kerja. Oh, ada istilah training center langsung kerja. Iya. Nah, pertama penyesuaian di dalam dunia pekerjaan kan tentunya beda ya dia. Nah. Kalau kita lihat tentang budaya kerja di Indonesia dan budaya kerja di Jepang itu tentunya beda. Gimana Aldi adaptasi pertama tuh? Untuk pertama kaget, mungkin kaget Oke. karena saya sendiri kerja di Indonesia, pernah udah kerja di Indonesia. Ternyata benar-benar waktu disiplinnya benar. Oh, Benar-benar emang disiplinnya Iya, benar ya. benar. Oke. Itu yang kaget, bahwa ketika lihat orang Jepang jadwal istirahat benar istirahat, terus dia jadwal beres kerja ya sesuai gitu. Kalau misalnya udah jadi beres jam kerja, kalau belum beres kerjaan bisa lembur gitu. Gitu. Nah, kalau di Jepang itu tinggalnya kita ngontrak sendiri atau memang sudah disediakan? Nah, untuk langsung ke sana kita tuh udah diberi namanya apartemen atau apato Apato istilah Jepang. Ya, istilah Jepang apato gitu, diberikan oleh perusahaan. Semua alhamdulillah sudah diatur sih kalau itu oleh perusahaan. Kalau di dalam pergaulan sehari-hari apa emang fokus kerja aja? Wah, untuk awal pasti fokus kerja. Karena harus bisa kerja mungkin paling lama sebulan lah, harus bisa kerja gitu kalau di sana. Baru nanti kalau udah gajian udah apa baru bisa main ya. Nah, itu. Oke. Kalau selain kerja, Aldi selain kerja di Jepang kan tentunya jenuh ya. Ya. Kalau kerja aja di Jepang Ya, kan benar. fokus. Lagian kan Aldi juga kan mantan aktivis nih. Kan nggak bisa dong. Apa ya namanya tuh? Terlalu terpaku dalam satu suasana gitu ya. Benar, Aktif benar. pasti kan. Ya. Aldi juga pasti rasain Benar. itu. Nah, gimana Aldi menghabiskan kesibukan di luar pekerjaan? Yang notabene Aldi ini basicnya aktivis. Pertama saya pas fokus kerja, baru 3 bulan kerja udah dapat berita seangkatan berangkat, walaupun dengan tidak melalui IM Japan, dia melalui swasta, biasa disebut swasta atau LPK. Nah, dia beritanya bunuh diri di daerah Saitama dekat perusahaan saya. Wah, Baru 3 bulan loh, 3 bulan kerja saya. kenapa? Itu kira faktornya apa, Dik? Karena emang penyebabnya pertama yang di berita itu tekanan kerja udah biasa, tekanan kerja. Mungkin nggak tahu orang itu punya masalah di rumah atau seperti apa. Itu jadi tekanan. Karena bayangkan tekanan itu banyak, pulang malu nggak pulang emang bener sakit gitu. Mungkin itu yang korban sampai bunuh diri di sana, di jembatan loh. Tapi memang banyak dia persoalan tekanan kerja yang Itu kemudian buat tekanan kerja pasti. Oke, terus kalau Aldi ngehabisin bukan ya, kesibukan di luar pekerjaan, itu apa kira-kira? Kan dari sana kita analisa nih, ada kenapa sih kok Jepang kayak gini? Saya lebih fokus ke orang-orang Indonesia. Apa sih kasus-kasus, mulai tertarik karena di kampus atau di dunia pas kuliah itu tertarik dengan sebuah analisa permasalahan-permasalahan. Nah, di sana banyak masalah, ternyata setelahnya udah beres bunuh diri, tidak lama dari itu ada yang dibunuh oleh orang Jepang. Nah, ternyata banyak nih masalah di Jepang. Ada satu partner. Nah, separtner itu untuk kemarin ini pernah menjabat jadi ketua Garut, namanya Muhammad Fajar. Ketua Garut Pred. Nah, Pred. Ya, yang di Jepang. Oh, ini organisasi. Ya, organisasi. Terus. Nah, kita tuh dulu sebelum tahu organisasi di Jepang, karena tidak tahu saya organisasi di Jepang, kita mau membuat organisasi untuk dimana mengatasi hal-hal seperti yang tadi kasus yang saya sebutkan. Dan ditawari oleh salah satu organisasi, Kang Fajar itu
untuk jadi ketua untuk pemilihan. Nah, Kang Fajar ngobrol di gimana yang kemarin pengen mengatasi orang-orang yang ya katakan jangan sampai ada yang bunuh diri lagi, atau jangan sampai ada yang sampai terkena dibunuh lagi. Nah, disitulah melalui organisasi, karena pasti dalam melalui organisasi kita bisa sedikit banyaknya membantu orang. Nah itu. Lalu ketika Kang Fajar terpilih saat itu, maka beliau menyampaikan minta bantuannya ke saya, walaupun saya bukan warga Garut. Beliau meminta untuk menjadikan saya sekjennya. Sekjen Garut Pride. Garut Pride. Oke. Nah, tadi Sukabumi Japan udah nih. Nah, kira-kira orientasinya mau kemana, Di? Kalau menurut Aldi sendiri? Nah, sesudah kami pembentukan pada bulan Mei ini, kami sebenarnya pengen ngobrol dengan Bupati Sukabumi. Ya, bahwa kami juga pengen dinaungi. Ya, kami belajar dari saya sendiri sih. Saya sendiri belajar dari organisasi sebelumnya itu Garut Pride, yang dimana kita komunikasi langsung dengan Bupati Garut. Saat itu pada Pak Rudi gitu. Iya. Hal yang seperti itu saya pengen kembali diulang dari organisasi Sukabumi Japan ini. Yang kemudian nanti berkomunikasi dengan Bupati Sukabumi. Nah, itu komunikasi dengan Bupati Sukabumi. Setidaknya ada perlindungan, ada istilahnya apalah intinya yang penting Bupati Sukabumi itu tahu bahwa warganya itu banyak yang ada di Jepang gitu kan. Terus kira-kira selain itu apa lagi? Nah, kita lihat bahwa di Sukabumi ini banyak juga ibaratnya yang nganggur lah gitu ya. Kalau misalnya susah di dalam negeri, ya mudah-mudahan yang kita inginkan dari Sukabumi Japan membantu untuk bisa ke luar negeri. Minimal di sana kan udah punya relasi tempat kerja di mana. Cuman kan ya kalau dari runutan cerita Aldi tadi kan bahwa ya tentunya untuk mau ke Jepang itu kita harus mempersiapkan banyak hal. Setidaknya itu Bupati Sukabumi bisa support di sana. Itu betul support dari Bupati Sukabumi. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Aldi bisa terlaksana ya dia. Ya, mudah-mudahan amin. Bisa ikut berkontribusi dalam mengentas angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sukabumi. Oke. Ini menarik sekali, Di. Siap. Menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang akan mau ke Jepang. Nah, saya juga ingin tanya ke Aldi. Kan gini, Di. Semua orang itu membayangkan bahwa kerja ke luar negeri itu enak. Ya tentunya benar, kan pasti, gitu. Pasti. Nah, menurut Aldi sendiri gimana tuh? Ini kan benar himbauan kepada semua kepada semua bahwa yang khususnya ingin ke Jepang, bahwa jangan terlalu lihat postingan-postingan orang yang sedang di Jepang, karena saya sudah tahu mendalami juga bahwa itu untuk hepan dia menutupi kesedihan atau tekanan perusahaan gitu. Dan karena bahwa kita harus tahu dari misalnya mau ke Jepang berarti bahasa. Itu bahasa. Yang penting bahasa. Dan tujuan kita ke sana itu bukan mau enak. Ya, tapi siapapun yang akan apa istilahnya tuh menikmati kehidupan yang enak dan layak, ya tentunya harus kerja keras kan. Tentunya harus mempersiapkan segala hal. Jadi saudara Aldi atau sahabat Aldi atau sahabat kita ini kan juga melalui tahapan dan proses yang panjang, bos. Nggak langsung instan gitu aja. Oke, Di, makasih banyak dia atas kehadirannya, atas keluangan waktunya. Nanti kita bisa akan bertemu lagi. Thank you, Di. Makasih. Untuk teman-teman sahabat resah, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.